印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 511-515. Aneh, kenapa bagian ini semakin jauh? Rasanya seperti tak ada habisnya. Beberapa orang berjalan tidak terlalu jauh, dan Mu Feng membuka mulutnya, dengan nada terkejut dalam suaranya. Ini, Xiao Yan memperhatikan kelelawar gelap itu di sepanjang jalan, tapi dia tidak menemukan apapun. Setelah kelelawar gelap itu melahap api yang ditinggalkan oleh Xiao Yan, volumenya jelas bertabrakan beberapa kali, dan kemudian mereka tampak terburu-buru, menghuni kegelapan. Tempat ini seharusnya seperti gua. Xiao Yan berjalan ke depan di sepanjang lorong yang gelap gulita. Dia memiliki jiwa yang besar, tetapi dia tidak memprovokasi kelelawar gelap yang bertengger di atas gua, meskipun Xiao Yan tidak takut. Mendengar kata-kata itu, beberapa orang mengangguk, mencoba yang terbaik untuk menekan balas dendam mereka, dan kemudian mengikuti Xiao Yan dengan langkah ringan. Tik-tok. Suara tetesan air datang terus-menerus dari kedalaman gua, dan kemudian mengguncang hati semua orang. Beberapa orang berjalan sekitar 5 menit, dan sedikit cahaya muncul, lalu mereka tidak panik sama sekali, dan berjalan maju perlahan. Tepat setelah meninggalkan lorong gelap, tempat yang agak aneh muncul di depan semua orang. Apa yang muncul di depan 5 orang itu adalah raksasa patung batu yang sangat besar. Di belakang patung batu raksasa itu ada lorong. Pada saat ini, tubuh besar dari patung batu raksasa itu sepertinya langsung menghalangi jalan di depan. Xiao Yan sedikit terkejut ketika melihatnya, lalu melirik ke belakang dan menemukan bahwa tidak ada masalah, dan segera menaruh seluruh perhatiannya pada patung batu raksasa itu. Kekuatan jiwa yang kuat langsung menyebar ke tubuh kuno patung batu raksasa itu. Tidak ada yang aneh dengan patung batu kuno itu, tetapi pupil berwarna biru dan merah adalah yang paling menarik. Patung batu, tidak ada vitalitas. Mu Yingying bergumam, lalu mengerutkan kening. Tidak, benda ini pasti memiliki tujuannya di sini, kata Xiao Yan sedikit. Ya, karena patung batu raksasa ini menghalangi jalan kita, pasti ada rahasianya. Xiao Yi juga setuju, semua orang mencarinya secara terpisah. Apakah ada mekanisme atau semacamnya? Mu Feng tidak pernah membuka mulutnya. Sejak dia memasuki ruang kecil ini, dia telah menatap patung batu raksasa itu. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka segera menyebar, tetapi ruang di sini sangat kecil. Kecuali untuk raksasa batu, yang tingginya 10 meter, tidak ada dekorasi lain, dan sebagian besar area sekitarnya tidak dapat dihancurkan, batu. Mu Feng, apa yang kamu temukan? 3 lainnya pergi secara terpisah untuk mencari tahu apakah ada mekanisme di sini, tetapi Xiao Yan dan Mu Feng tidak bergerak, dan kemudian Xiao Yan berkata, benda ini tampaknya benar-benar jebakan. Itu tidak bisa dibuka dengan kekuatan kasar saja. Bagaimana mekanismenya? Xiao Yan sedikit terkejut. Jelas, dengan kekuatan jiwanya yang besar, Xiao Yan tahu bahwa jika tidak ada pembangkit tenaga abadi-abadi yang nyata, tidak ada yang bisa membuka pertahanan patung batu raksasa ini. Bahkan jika Xiao Yan mencoba yang terbaik sekarang, dia mungkin tidak bisa membukanya, jadi Xiao Yan mulai ragu. Tidak, Xiao Yi dan yang lainnya melihat sekeliling tanpa hasil. Ruang ini hanya berjari-jari 180 meter, seukuran ruangan, sehingga semua pergerakan bisa terlihat. Hal ini sedikit merepotkan. Xiao Yan perlahan datang ke sisi patung batu raksasa, selalu melihat sekeliling dengan waspada. Xiao Yan, bisakah kamu mencobanya dengan apimu? Saat berikutnya, Mu Feng, yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba berkata, api. Xiao Yan sedikit terkejut, tapi telapak tangan putih itu perlahan terangkat. Saat berikutnya, mengikuti pikiran Xiao Yan, nyala. Api mengerikan yang mengandung 23 warna lahir dari ujung jarinya. Nyala api itu tampaknya memiliki vitalitas karena perlahan-lahan berdenyut di telapak tangan Xiao Yan. Pergi. Xiao Yan bergerak sangat lambat, perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya di atas dadanya, dan segera di kaki patung batu raksasa itu, saat berikutnya, nyala api kecil langsung terjerat. Sabu, dengan suara, nyala api di ujung jari Xiao Yan terjerat di kaki patung batu raksasa, dan menghilang seketika seperti udara menguap. Xiao Yan bertanya dengan bingung, jelas ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu.
Anda harus tahu bahwa api Xiaoyan saat ini adalah kombinasi dari 23 api baru, dan kekuatannya tidak sebanding dengan milik Anda di benua Doqi. Nyala api yang mengerikan itu langsung diuapkan oleh patung batu raksasa ini. Itu luar biasa, sepertinya apa yang aku harapkan benar, kata Mu Feng dengan sedikit senyum, melihat penampilannya, sepertinya dia telah menemukan solusi. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Apa? Xiao Yi bertanya dengan bingung. Tampaknya patung batu raksasa ini ada hubungannya dengan api. Jika kita ingin memecahkan level ini, saya khawatir kita akan membutuhkan banyak kekuatan api. Kata Mu Feng, kekuatan api. Ketika Xiao Yi mendengar kata-kata itu, dia langsung teringat sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengatakan sesuatu di mulutnya, kelelawar gelap itu. Petik 2. Dengan kekuatan api, Xiao Yan dan aku seharusnya bisa untuk menambahkan Xiao Yi. Bibir Mu Yingying bergerak sedikit. Tidak, ini hanya bagian terluar gurun. Jika kita menggunakan terlalu banyak kekuatan, aku khawatir kita tidak akan bisa memasukinya, dan sejauh yang aku tahu, raksasa batu yang aneh ini, bahkan jika kekuatannya nyala api dapat diuraikan, saya khawatir kekuatan nyala api yang kita butuhkan kekuatannya cukup untuk membuat kita kering. Kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Juga, Mu Feng mendengar kata-kata itu dan tidak punya pilihan, karena apa yang dipikirkan Mu Feng barusan adalah menggabungkan kekuatan api Mu Yingying, Xiao Yi dan Xiao Yan untuk menghancurkan patung batu raksasa ini, tetapi lupa mempertimbangkan masalah paling mendasar ini. Kekuatan api, aku punya cara, aku tidak tahu apakah itu layak. Xiao Yi di samping membuka mulutnya sedikit, dengan beberapa rasa lain dalam suaranya. Apa yang bisa saya lakukan? Seruling hijau di samping tidak berbicara untuk waktu yang lama. Lagi pula, suhu lingkungan di sini masih sedikit berlebihan bagi manusia ular yang secara alami menyukai kelembapan gelombang. Dalam tubuh kelelawar yang gelap itu, seharusnya ada banyak kekuatan api. Dan aku baru tahu bahwa jumlah kelelawar hitam ini sangat banyak. Jika kita bisa memotivasi mereka, kita bisa menghancurkan patung batu raksasa ini dengan banyak usaha. Xiao Yi Dao, ada senyuman di wajahnya yang tampan. Kelelawar gelap, kata Xiao Yan sedikit, lalu mengangguk. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan menoleh dan bertanya. Kamu bisa mencobanya. Kekuatan api yang terkandung dalam tubuh kelelawar gelap ini tidak kalah menakutkannya dengan seorang praktisi dengan atribut api Dodi bintang 1. Takut mereka benar-benar bisa, kata seruling hijau. Karena ini masalahnya, mari kita bahas dan mulai. Kata Xiao Yan. Hanya saja Xiao Yan masih memiliki keraguan tentang mata biru dan merah raksasa patung batu itu, lalu pupil matanya yang gelap menatap mata raksasa patung batu itu. Guduk, dengan suara nyaring, mata biru dan merah raksasa batu itu bergerak dengan jelas. Ya, tunggu, raksasa batu ini memiliki mata yang aneh. Raungan tiba-tiba bergema di ruang kecil ini. Apa yang salah? Xiao Yan meraung, menarik pandangan Xiao Yi kembali ke patung batu. Raksasa, dan kemudian semua orang menjadi waspada. Matanya terus memindai sekeliling, dan Doqi di tubuhnya siap meledak kapan saja. Jika ada yang salah, dia akan langsung menyerang. Sepertinya ada yang salah dengan mata patung batu raksasa ini, kata Xiao Yan dengan pasti. Apakah ada masalah? Mu Feng mendengar kata-kata itu dan menatap langsung ke mata patung batu raksasa yang sangat tinggi itu. Tidak masalah, patung batu raksasa ini bermata hitam. Mu Feng melihatnya sebentar dan menemukan bahwa tidak ada masalah, dan mengeluh. Mata hitam. Xiao Yan mendengar ini, mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Ya, Xiao Yan, patung batu raksasa ini bermata hitam, apakah kamu melihat bunga? Seruling hijau juga datang untuk menyaksikan keseruannya. Tidak, mata patung batu raksasa yang kulihat berwarna biru dan merah, cukup aneh. Xiao Yan berkata dengan ringan. Satu hijau dan satu merah. Sekarang giliran Xiao Yi yang terkejut. Sebagai peri api, kepercayaan Xiao Yi pada Xiao Yan tidak diragukan lagi, dan Xiao Yi percaya bahwa persepsi jiwa menakutkan kakak laki-lakinya Xiao Yan tidak akan berbohong. Aku percaya apa yang dikatakan kakak laki-lakiku. Hanya saja yang kulihat hanyalah mata hitam. Bagaimana denganmu? Xiao Yi bertanya. Yang kami lihat juga pupil hitam. Tiga lainnya berkata pada saat bersamaan. Seruling hijau, Mu Yingying, dan Mu Feng semuanya tahu sedikit tentang identitas peri Yihuo kecil ini, jadi meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan yang terakhir,
mereka pasti lebih kuat dari mereka, dan bahkan samar-samar merasakannya. Kekuatan Xiao Yi saat ini mungkin lebih kuat dari musuh mereka. Yi kecil ini hanya bisa melihat pupil hitam, yang artinya ada beberapa masalah. Sepertinya memang ada masalah. Xiao Yan berkata dengan dingin dan segera berkata, "Keluar." Mendengus dingin bertahan di ruang ini untuk waktu yang lama. Hei, dia benar-benar pria kecil yang menakutkan. Senyum malas langsung muncul dari mata raksasa batu itu. Tentu saja, Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Xiao Yan tahu bahwa dia memiliki kekuatan jiwa dari puncak alam kaisar, dan dengan kekuatan spiritual ganda, persepsi Xiao Yan jauh lebih kuat daripada persepsi orang biasa. Pupil biru dan merah di atas pupil patung batu raksasa itu jelas ditutup matanya. Jika tidak, dengan kekuatan tingkat kaisar pertempuran bintang 8 Xiao Yi yang menakutkan, dia bisa melewati ujian. Terlihat bahwa kekuatan perapal mantra ini sangat besar. "Siapa kamu?" Mendengus dingin terpancar langsung dari Xiao Yan, dan kemudian nyala api perlahan melayang ke telapak tangan Xiao Yan. "Kamu bukan orang pertama yang mengetahui rahasia raksasa batu ini. Hehe, tapi kali ini, si kecil memiliki kekuatan jiwa dari puncak alam kaisar, yang tidak buruk." "Siapa kamu?" Xiao Yan dengan jelas meninggikan suaranya kali ini, dan bahkan api di atas telapak tangannya memancarkan suhu yang sangat tinggi. "Siapa aku? Sudah terlalu lama dan aku lupa. Jika kamu benar-benar ingin tahu, masuklah dan temukan aku." Desahan bergema di ruang ini. Sabu-sabu. Begitu dia selesai berbicara, sedikit aura hitam putih muncul dari pupil matanya, dan kemudian tiba-tiba menghilang di sini. "Ini sangat jahat." Mu Feng segera terbatuk beberapa kata, dan kemudian tiba. Berdengung. Pada saat ki hitam muncul, jimat haus jiwa yang menyatu di tangan Xiao Yan jelas memancarkan kekuatan hisap yang menakutkan, dan kemudian melahap ki hitam dalam sekejap. Mengikuti melahap seperti ini, Xiao Yan tampaknya merasa bahwa kekuatan di atas jimat haus jiwa menjadi semakin jahat dan aneh. "Xiao Yan, hati-hati." Energi hitam jahat langsung mengalir ke tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yi berteriak keras. "Jangan khawatir." Saat Xiao Yi hendak bergerak, Xiao Yan tiba-tiba berkata dengan santai, dan kemudian api muncul di tubuhnya, menyempurnakan ki hitam yang sangat jahat. Hanya saja semua orang mengira Xiao Yan menggunakan api untuk memurnikan energi hitam ini. Hanya Xiao Yan sendiri yang tahu bahwa nyala api jelas tidak memainkan peran apapun. Ki hitam jahat itu berbeda dari hantu ki yang ditemui Xiao Yan sebelumnya. Sebagian besar ki hantu yang ditemui Xiao Yan di masa lalu adalah aura yang menyeramkan. Kali ini, jika tidak ada jimat haus jiwa di tangannya, saya khawatir situasi Xiao Yan sangat buruk. Lupakan saja, siapapun orang misterius ini, kita masih harus menguraikan patung batu raksasa ini terlebih dahulu. Xiao Yan selesai memurnikan energi hitam, berdiri, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. "Ayo pergi, ayo tarik kelelawar gelap itu," kata Xiao Yi perlahan. "Ya gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M." Namun, masih sulit untuk membuat kelelawar gelap ini menghancurkan patung batu raksasa ini untuk kita dengan sukarela. Mu Yingying mengangkat tangan gioknya sedikit, seolah dia mengingat sesuatu. "Ini sederhana, jangan remehkan kecintaan kelelawar gelap pada api. Kecintaan mereka pada api mungkin membuatmu terpana. Belum lagi api aneh di tubuh Xiao Yan," kata Mu Feng sambil tersenyum. "Kalau begitu mari kita coba." Xiao Yan tersenyum tanpa banyak bicara. "Mu Yingying, Ludi, kamu dan Mu Feng, kalian bertiga tinggal di sini, dan Xiao Yi dan aku akan memimpin kelelawar gelap itu." Xiao Yan memikirkannya dan memutuskan. "Aku juga pergi." Mu Yingying sedikit bingung dengan tindakan Xiao Yan. "Itu dia, kamu tetap di sini." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung pindah dengan Xiao Yi. Kecepatannya tidak cepat, tapi dia melemparkan dirinya ke lorong hitam dalam sekejap mata. "Kenapa kamu tidak membawaku?" Mu Yingying menggelengkan kepalanya sedikit, berusaha sebaik mungkin untuk tidak memikirkan sesuatu. "Kakak, kenapa tidak? Api di tubuhnya mungkin adalah api suci." Melihat mereka bertiga jauh, Xiao Yi juga berkata, "Itu memang api suci, meski aku tidak tahu kenapa dia berusaha keras untuk menyembunyikannya. Adapun aku tidak membiarkan dia ikut dengan kami, pertama untuk keselamatannya, kedua," kata Xiao Yan di sini, suaranya tiba-tiba menjadi rendah. "Apa?" Xiao Yi bingung.
Aku tidak tahu apakah kamu telah memperhatikan bahwa warna biru pada tubuh Mu Yingying akan menyebabkan banyak beban padanya setiap kali dia menggunakannya. Petik 2. Jadi aku berspekulasi bahwa api suci di tubuhnya harus dalam keadaan tersegel. Gelombang Xiao Yan berbisik. Keadaan tersegel. Xiao Yi terkejut saat mendengar kata-kata itu. Api suci dalam keadaan tersegel. Tidak heran Mu Yingying menggunakan api suci sangat sedikit, kata Xiao Yi. Ini hanya spekulasiku, dan sepertinya aku merasa dia memiliki beberapa rahasia, jadi aku harus berusaha untuk mencegahnya bertarung sebanyak mungkin. Jika tidak begitu api suci akhirnya meletus, aku khawatir kita berdua akan bergabung, kata Xiao Yan sedikit. Aku tahu, kakak, kata Xiao Yi dengan cukup berani. Xiao Yi tahu bahwa peri apinya telah memberinya dan Xiao Yan beberapa kemampuan khusus, seperti bergabung. Dengan kata lain, kepemilikan. Sebagai keajaiban elf api dunia, Xiao Yi langsung melekat pada Xiao Yan, memungkinkan Xiao Yan untuk mendapatkan peningkatan yang sangat menakutkan dalam waktu singkat. Jika mereka berdua dimiliki sekarang, saya khawatir di antara Kaisar Dou Bintang 8, mereka tidak akan terkalahkan. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, mereka tidak bisa menangani api suci di tubuh Mu Yingying, jadi mereka berdua harus berhati-hati. Oke, saatnya untuk turun ke bisnis, kata Xiao Yan. Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk melihat kelelawar gelap yang menghuni lorong gelap itu. Pergi. Dalam kegelapan, Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian api yang sangat menyilaukan keluar dari mereka berdua dalam sekejap. Nyala api pada keduanya semuanya 23 warna, atau dari dalam keluar, semburat api langsung menutupi seluruh tubuh, dan suhu tinggi yang menakutkan membuat suhu lorong gelap ini meningkat pesat. Sisi. Pada saat berikutnya, lorong gelap tepat di atas langit, dan sepasang mata merah menyala yang tak terhitung jumlahnya muncul. Gelombang kejahatan lahir dalam sekejap. Mata kelelawar gelap itu terkunci rapat pada Xiao Yan dan Xiao Yi. Dikunci oleh jumlah yang begitu besar, Xiao Yan dan Xiao Yan mau tidak mau merasa merinding karena konsentrasi mereka. Melihat ini, kelelawar gelap terus mengeluarkan suara yang sangat keras, dan suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang gila. Sabu, ruang di lorong gelap sangat sempit, dan nyala api pada keduanya baru saja muncul, dan menerangi seluruh lorong. Saat ini, wajah sebenarnya dari saluran ini terungkap. Bagian gelap ini, di atas bagian itu, sebenarnya semuanya adalah kelelawar gelap. Kelelawar gelap itu digantung terbalik di lorong, dan di atas tubuh kurus itu, api aneh muncul samar-samar di perutnya. Jangan meremehkan sekumpulan api. Kekuatan yang terkandung dalam kumpulan api kecil ini sangat mengerikan. Saat berikutnya, kelelawar gelap di sekitar seolah-olah mereka telah melihat makanan lezat, dan terbang ke arah mereka berdua dengan putus asa. Jumlah kelelawar gelap ini benar-benar menakutkan. Namun, kelelawar gelap Dou di bintang 1 tidak perlu dikhawatirkan. Rao adalah temperamen Xiao Yi, melihat titik hitam besar di depannya, dia diam-diam menamparkan lidahnya. Pergi. Xiao Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Tunggu, nomor ini tidak cukup. Xiao Yan terus menatap kelelawar gelap tepat di atas lorong, melihat bahwa jumlahnya terus meningkat, katanya. Sudah hampir sampai, ayo pergi. Setelah beberapa napas, Xiao Yan berkata dengan ringan, jelas bahwa kelelawar gelap sangat dekat dengan mereka berdua saat ini, dan jumlahnya sudah cukup. Segera, kecepatan kedua petugas pemadam kebakaran, yang diselimuti api, tiba-tiba meledak, dan terbang menuju tempat raksasa batu itu berada. Untuk mencegah kelelawar gelap kehilangan targetnya, keduanya memiliki kecepatan sedang. Sabu-sabu, kelelawar gelap langsung mengabaikan 3721. Tidak ada keraguan saat Xiao Yan dan keduanya melarikan diri dari tempat lapar. Ayo, Mu Yingying dan rombongannya berdiri sedikit di titik terjauh dari patung batu raksasa itu, dan segera melihat dua nyala api yang sangat menyilaukan muncul di lorong gelap, dan mereka saling memandang sedikit. Bersiaplah, jika terjadi kesalahan. Mu Feng memberi isyarat dengan matanya, dan segera menjadi waspada. Di tempat yang tidak diketahui ini, seseorang tidak dapat menurunkan kewaspadaan, jika tidak, saat berikutnya akan menjadi tempat pemakaman kelompok mereka. Bum bum bum, cepat pergi. Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian nyala api pada mereka berdua langsung menyatu, dan kemudian Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan langsung melemparkan nyala api yang menyatu ke raksasa batu. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Setelah Xiao Yan menyelesaikan semua ini, dia mengatakan sesuatu pada patung batu raksasa itu,
dan kemudian tiba-tiba mendarat ke sudut dinding tempat Mu Yingying dan yang lainnya berada. Kekuatan jiwa yang besar dan perlindungan ganda melawan Qi. Sabu-sabu, sama seperti Xiaoyan meninggalkan kaki depannya, kelelawar gelap di kaki belakangnya seperti hantu lapar yang bergegas menuju makanan. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menabrak raksasa batu itu. Bang bang bang, tumbukan yang keras terdengar langsung di ruang ini, dan kemudian tubuh kelelawar gelap, karena kecepatannya yang terlalu cepat, menabrak raksasa batu dan berubah menjadi bubuk. Di dalam bedak, nyala api yang mengerikan muncul, dan kemudian langsung menyerang raksasa batu itu. Tapi nyala api kecil itu langsung diserap oleh raksasa batu itu. Aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa kamu serap. Xiaoyan berkata dengan ringan di dalam hatinya, dan kemudian kelelawar besar yang gelap itu terus menghantam raksasa batu itu, menyebabkan semburan debu muncul. Pada saat yang sama, nyala api pada raksasa batu tidak langsung hilang, tetapi setelah terbakar selama beberapa detik, api itu padam dengan kekuatan khusus pada raksasa batu. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wang-o, Hi gelombang 8, gelombang M. Tapi beberapa detik ini sudah cukup. Kecepatan kelelawar gelap ini sangat cepat, hampir dalam satu tarikan napas, mereka menghancurkan raksasa batu itu, dan jumlah pasukan besar di belakang sangat menakutkan, bahkan jika kekuatan api pada raksasa batu itu padam, tetapi karena kecepatan terlalu cepat, kelelawar gelap tidak bisa menghentikan mobil, dan langsung menabrak batu raksasa. Bum bum bum, gelombang riak api yang sangat panas langsung terpancar dari tubuh raksasa batu itu. Dan saat kelelawar gelap terus mati, beberapa retakan muncul samar-samar pada patung batu raksasa batu yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun kelelawar gelap ini memiliki banyak kekuatan api dan kekuatan luar angkasa, mereka hidup di ruang gelap ini sepanjang tahun, dan kecerdasan mereka terlalu rendah. Saat ini, tidak ada bedanya dengan mengirim mereka ke kematian. Kata Mu Feng, lihat, setiap kali kelelawar gelap ini menabrak raksasa batu, mereka akan langsung berubah menjadi bubuk oleh kekuatan misterius raksasa batu itu, tetapi bahkan jika kelelawar gelap itu mati, kekuatan yang meletus adalah nyala api yang mengerikan. Fluktuasi, mungkin kelelawar hitam tidak terlalu bagus, tetapi jika jumlahnya ratusan ribu, kekuatannya terlalu menakutkan. Bibir Green Dibei bergerak sedikit, saat dia keluar dari darah manusia ular, terlihat jelas dari kehancuran kelelawar gelap. Di antara mereka, saya bisa mencium gelombang fluktuasi panas. Tampaknya bisa dilakukan, kata Xiaoyan perlahan, dan kemudian dia sedikit khawatir. Kekuatan jiwa meledak, membentuk perlindungan tak terlihat di sekitar semua orang. Setelah lapisan kekuatan jiwa yang sangat besar ini muncul, energi menakutkan yang dihasilkan oleh gaya kematian kelelawar gelap itu langsung diisolasi dan bersih. Ini akan meledak. Aku tidak tahu siapa yang mengatakannya. Gelombang kemudian kelelawar gelap itu juga sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah, dan berhenti mengirim mereka ke kematian mereka, tetapi pada saat ini, retakan pada raksasa batu itu sangat jelas. Xiao Yi, kamu menambahkan beberapa bahan, kata Xiaoyan dalam sekejap, dan segera memblokir pintu keluar ketika beberapa orang masuk, dan gelombang api yang sangat panas lahir dalam sekejap. Oke, Xiao Yi juga seseorang yang segera memahami pikiran Xiaoyan. Begitu kekuatan api di tubuhnya dipanggil, api yang sangat terang muncul di telapak tangannya. Pecahkan untukku. Suara kuat Xiao Yi dan Xiaoyan perlahan menyebar di ruang ini, pasir dan debu naik sedikit, dan aura ketakutan seperti letusan gunung berapi tiba-tiba menghilang. Bum bum bum. Api yang ditinggalkan oleh kematian kelelawar gelap, ditambah dengan kekuatan Xiaoyan dan Xiao Yi, langsung menghantam raksasa patung batu itu, dan raksasa patung batu itu benar-benar mengeluarkan suara retakan. Bang bang bang. Saat berikutnya, patung batu raksasa yang menghalangi jalan perlahan-lahan berhenti, dan kemudian debu menyebar kemana-mana. Semuanya, hati-hati, patung batu raksasa ini harus dihancurkan, kata Xiaoyan, dan kemudian matanya menjadi waspada, karena saat ini, Long Yi, yang berada di penguasa kuno api abadi di belakangnya, mengatakan sesuatu yang membuat Xiaoyan rambut berdiri tegak ceramah. Di sana, sepertinya ada fluktuasi ras jahat dari luar wilayah. Penatua Long. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan rasa dingin yang tak terkatakan mengalir ke dalam hatinya. Ras jahat alien, ini adalah musuh publik seluruh umat manusia. Dan bukan hanya manusia, ras jahat ekstrateritorial ini juga merupakan musuh publik dari seluruh 7 alam.
Ketakutan dan kehancuran yang dibawa oleh ras jahat dari dunia luar di 7 alam sangat jelas di mata saya, jadi tidak peduli perselisihan sipil macam apa yang ada di 7 alam, ketika menghadapi ras jahat dari luar wilayah, mereka akan melakukannya, selalu melepaskan keluhan mereka dan bekerja sama. Kerja sama untuk menangani, karena mereka semua tahu bahwa begitu ras jahat ekstrateritorial ini padam, pasti tidak akan damai. Rumah tanpa negara. Tanpa mempertahankan keberadaan pembangkit tenaga puncak 7 alam, bagaimana mungkin ada begitu banyak tingkat stabilitas yang lebih rendah, menengah, dan lebih tinggi? Aku juga tidak yakin, hanya saja aura hitam jahat pada raksasa batu tadi samar-samar memberiku perasaan. Suara Long Yi penuh ketidakpastian. Jika itu benar-benar ras alien, saya khawatir tidak mudah menemukan apa yang saya butuhkan di sini. Kata Xiao Yan perlahan, hati-hati. Tiba-tiba, Xiao Yan masih tenggelam dalam percakapan dengan Long Yi di belakangnya, dan suara tergesa-gesa tiba-tiba muncul. Pertahankan sekarang. Saat berikutnya, Mu Yingying sepertinya telah menemukan sesuatu, dan dia mengeluarkan kemarahan histeris. Apa? Xiao Yi dan yang lainnya cukup bingung dengan adegan Mu Yingying yang tiba-tiba ini, mereka hanya ingin menoleh untuk mencari tahu, tetapi kecelakaan itu terjadi tiba-tiba. Saya melihat lingkaran gelombang suara hitam tiba-tiba muncul di pupil raksasa batu yang jatuh. Gelombang suara hitam sepertinya mengandung kekuatan lain, dan tiba-tiba menyebar ketika raksasa batu itu baru saja runtuh. Dengan munculnya gelombang suara hitam ini, Xiao Yi berteriak keras. Bagaimana mungkin? Xiao Yi terkejut di dalam hatinya. Karena Xiao Yi adalah peri api, tubuhnya berbeda dari manusia, dengan indera dan fitur wajah yang berbeda, jadi penerimaannya terhadap suara sama saja dengan menjadi lebih kuat daripada manusia. Tetapi ketika gelombang suara hitam ini muncul, Xiao Yi jelas merasakan bahwa nyala api yang sangat bergejolak di tubuhnya tiba-tiba mengeras. Seolah-olah api itu langsung membeku, hanya menyisakan tungku kosong yang penuh dengan api. Xiao Yi sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Xiao Yi sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Do Emperor bintang 8 saat ini. Jika dia bisa melakukan penindasan seperti itu, maka kekuatan yang terakhir, Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui betapa menakutkannya itu. Pada saat yang sama, beberapa orang lainnya, termasuk Mu Feng dan Ludi, memiliki cukup pupil di wajah mereka, menutupi kepala mereka dengan tangan, jelas sangat menyakitkan. Hanya Xiao Yan dan Mu Yingying yang sedikit lebih baik. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan adalah yang pertama berbicara. Aku tidak tahu. Mu Yingying berkata dengan dingin, tapi matanya yang indah menatap patung batu raksasa yang telah berubah menjadi tumpukan batu. Itu aneh. Xiao Yan melihat ke beberapa orang di sampingnya, dan segera mengeluarkan suara yang dalam, lalu mengikuti pandangan Mu Yingying, dia melihat patung batu raksasa yang telah berubah menjadi tumpukan batu. Pasti ada yang aneh di batu ini. Xiao Yan menegaskan, isi di sini sepertinya agak mirip dengan aura ras jahat dari luar alam. Ini sangat jahat dan mengganggu. Pada saat ini, penguasa kuno api abadi di belakang Xiao Yan sedikit memancarkan api merah gelap, dan kemudian langsung Xiao Yan membungkusnya sehingga dia tidak terganggu oleh gelombang suara aneh itu. Adapun kata-kata Mu Yingying, pada saat ini, api yang agak biru perlahan-lahan berdenyut di tubuhnya. Apa? Roh ras jahat dari luar wilayah. Xiao Yan sedang terburu-buru saat mendengar ini. Karena apa yang dikatakan tuannya Raja Jinlong, dan apa yang dikatakan tuannya Tuo Shegudi, klan jahat ekstrateritorial ini sangat jahat. Jika dia bertemu dengan klan jahat ekstrateritorial di sini, saya khawatir dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, itu hanya hukuman mati. Jangan khawatir, karena Raja Naga Emas mempercayakanmu kepadaku, bahkan jika aku melawan hidupku, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan. Melihat Xiao Yan sedikit khawatir saat ini, Long Yi juga berkata, Old Long, terima kasih, selama kamu membantuku di saat kritis. Meskipun aku orang asing, kurasa aku tidak takut pada Kaisar Yan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, semburan kesombongan muncul secara spontan. Sabu-sabu, saat Xiao Yan mendapatkan kembali semangat juangnya, Xiao Yi dan yang lainnya pingsan dan langsung jatuh. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan jelas tidak mengerti alasannya, lalu berkata, jangan khawatir, gelombang suara hitam tadi seharusnya hanya menjadi ujian bagi wali, tapi aku tidak tahu mengapa itu berkembang menjadi seperti ini. Di atas gelombang suara hitam, jelas ada roh jahat. Petik 2. Adapun temanmu, mungkin hanya karena jika mereka pingsan,
itu tidak akan menjadi masalah besar. Ya, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera memeriksa ketiganya dengan kekuatan jiwanya yang besar, dan menemukan bahwa tidak ada masalah besar seperti yang dikatakan Long Lao, dan segera mengangguk sedikit. Elder Long, sepertinya ada masalah di sini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke belakang dan menatap pecahan patung batu raksasa itu. Raksasa batu saat ini, setelah menyerap sebagian besar kekuatan api kelelawar gelap, telah mencapai alam yang dapat diserap, dan akhirnya dipukul oleh Xiao Yan dan Xiao Yi dengan seluruh kekuatan mereka, jadi ragu-ragu tidak tahan. Kekuatan yang menakutkan, langsung meledak. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Setelah ledakan, ada jejak balok batu putih dengan berbagai ukuran dan bentuk. Adapun jalan yang diblokir oleh patung batu raksasa sebelumnya, juga mulus. Dari kejauhan, tampaknya itu masih merupakan lorong yang gelap dan tak berdasar, tetapi saat ini Xiao Yan tidak punya waktu untuk peduli di mana lorong itu berada di belakangnya, jadi dia harus menyelesaikan masalah di depannya terlebih dahulu. Pergi dan lihat. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan hatinya sangat waspada, dan telapak tangannya sedikit miring ke belakang. Jika ada yang salah, dia akan segera mengeluarkan penguasa kuno dari api yang berbeda dan menggunakan metode guntur. Yah, hati-hati gelombang batu ini sepertinya mengandung semacam kekuatan, dan bahkan api suciku sedikit tidak berdaya. Mu Yingyingbe menggigit bibirnya sedikit. Oke, Xiao Yan mengangguk dan berkata, ayo pergi. Meskipun ada aura klan jahat asing di sini, menurut penyelidikan saya, tidak ada jejak klan jahat asing. Penatua Long ragu-ragu sejenak, lalu berkata langsung ke Xiao Yan. 1 langkah. Langkah 2. Setiap kali dia mengambil langkah, Xiao Yan bisa merasakan detak jantungnya yang kuat. Apa ini? Ketika dia sampai di tanah batu putih tempat pecahan patung batu raksasa itu berada, Xiao Yan sedikit mengambil sepotong batu putih dan berkata, itu adalah batu yang terlihat agak putih pada pandangan pertama. Xiao Yan mengambilnya dengan lembut, dan tidak merasakan sesuatu yang salah. Lihat ke belakang. Saat berikutnya, Mu Yingying tiba-tiba angkat bicara. Ada kesungguhan yang sangat langka dalam suaranya, dan wajahnya seindah bunga persik menjadi lebih gelap. Apa? Xiao Yan cukup bingung, lalu menggerakkan telapak tangannya dengan ringan dan perlahan membalikkan batu putih di tangannya. Saat berikutnya, alis Xiao Yan berkerut, wajahnya langsung menjadi gelap, dan ekspresi yang tidak bisa dipercaya muncul. Xiao Yan membalikkan balok batu putih itu, dan wajah yang agak aneh muncul. Wajahnya seperti wajah manusia, dengan ujung dan sudut tajam, mata tertutup, dan senyuman yang sangat menyeramkan mengalir dari sudut mulut. Di sekitar batu putih, aura hitam pekat mengelilinginya. Ras jahat ekstrateritorial, teriakan kaget bergema langsung di ruang kecil ini. Mu Yingying sedikit terkejut, dia sangat bingung dengan apa ras jahat ekstrateritorial ini, dan kemudian berkata, ras jahat ekstrateritorial. Apa itu? Xiao Yan meletakkan batu putih itu seketika, dan kemudian dengan ragu melirik Mu Yingying yang dikelilingi oleh api suci biru. Suku jahat di luar wilayah adalah musuh publik dari 7 alam, dan ini adalah nama rumah tangga. Bagaimana mungkin Mu Yingying tidak mengetahui hal ini? Apakah dia bodoh? Bagaimana bisa seseorang dengan api suci menjadi bodoh? Serangkaian tanda tanya menekan hati Xiao Yan, dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian berkata kepada Mu Yingying dengan sungguh-sungguh. Kita tinggal di dunia 1000 besar. Di luar dunia 1000 besar, ada banyak sekali orang jahat. Mereka mencoba menyerang pesawat kita. Setiap kali mereka menyerang, mereka akan hancur. Nama kolektif makhluk ini adalah ras jahat asing. Xiao Yan datar. Omong-omong, tapi ada rasa khusyuk dalam suaranya. Apakah mereka benar-benar jahat? Mu Yingying mendengarnya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin, tapi saya pikir itu pasti bukan sesuatu yang kita lihat yang bisa membuat pesawat bergolak dan membuat semua makhluk hidup dibantai. Kata Xiao Yan. Mu Yingying menjawab dengan lembut, lalu berjongkok sedikit, perlahan menurunkan tangan gioknya, dan berjalan menuju batu putih. Sabu, apa yang kamu lakukan? Hati-hati. Masih ada jejak aura jahat di atasnya. Jika ditembus oleh energi jahat ini, itu akan sangat merepotkan. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru berteriak. Meskipun benda-benda di batu putih itu hanyalah sisa-sisa aura jahat, mereka samar-samar memancarkan aura yang agak menakutkan, yang mengejutkan Xiao Yan. Tidak apa-apa, jangan lupakan nyala api padaku.
Mu Yingying menjawab dengan santai, dan kemudian matanya yang indah menatap wajah jahat di balik batu putih. Sisi, api biru terus memancar dari tangan batu giok Mu Yingying, menuju ke arah batu putih. Api biru baru saja menyentuh wajah jahat itu, dan wajah jahat itu tampak hidup, dan suara ganas tiba-tiba terdengar. Api suci, suara jahat bergema di ruang kecil ini. Menghancurkan, Mu Yingying mengabaikan suara jahat dari wajahnya dan terus meningkatkan kekuatan api biru di tangan gioknya. Api biru-biru langsung membakar batu putih, dan kemudian wajah jahat di balik batu putih itu menunjukkan tanda-tanda meleleh. Suara apa tadi? Melihat ini, Xiao Yan tidak menghentikan Mu Yingying, tetapi hanya berkata sedikit bingung. Itu seharusnya ras jahat asing yang kamu sebutkan, tapi di atas batu putih, hanya ada jejak aura jahat yang terlalu lemah. Mu Yingying menggunakan api biru untuk menguapkan wajah jahat di atas batu putih. Setelah itu, badan sedikit lelah, lalu berkata, "Hati-hati, sepertinya tidak terlalu damai di sini. Ya, mereka sebagian besar karena wajah jahat ini. Sekarang benda ini telah dibubarkan olehku, mereka harus bangun," kata Mu Yingying. "Kakak, apa yang baru saja terjadi?" Saat wajah jahat di balik batu putih menguap, Xiao Yi dan yang lainnya juga terbangun. Hanya saja ketiga Xiao Yi saat ini hanya merasakan sakit di tubuh mereka. Jelas, sejak gelombang suara hitam menghantam mereka dan mereka pingsan, mereka tidak memiliki ingatan. "Tidak apa-apa, aku menemukan sesuatu yang lain." Xiao Yan tersenyum ringan. Mu Yingying di samping melihat Xiao Yan seperti ini, matanya sedikit menyipit, jelas tidak tahu mengapa Xiao Yan ingin menyembunyikannya. Alasan mengapa Xiao Yan tidak memberitahu berita tentang klan jahat asing ini kepada beberapa orang terutama untuk meyakinkan mereka. Lagi pula, veteran Zhu menyerahkan keempat orang ini kepadanya, dan apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa terjadi. "Karena tidak apa-apa, ayo pergi. Aku punya firasat, sepertinya ada banyak hal baik di sana, kamu tidak bisa merampokku saat itu, hehe," kata Mu Feng sambil menyeringai. "Ayo pergi, aku akan memimpin." Xiao Yi bertanggung jawab atas istirahat, dan jika ada keadaan darurat, lari dulu. Wajah Xiao Yan tenggelam, dan dia berkata kepada orang-orang di belakangnya. "Oke, seruling hijau dan yang lainnya juga tahu bahwa daerah gurun ini tidak lebih baik dari tempat lain, dan bisa digolongkan di antara tiga wilayah gurun utama jadi di gurun kematian yang sepi. Itu bukan lelucon." Mencicit, beberapa orang mengambil langkah ringan, berusaha untuk tidak membuat suara keras, lalu melewati raksasa batu yang telah berubah menjadi tumpukan batu putih, dan pergi ke belakang. Gelombang 8 Gelombang 1 Gelombang Zhong Wen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Di sini, itu seharusnya menjadi pintu masuk ke daerah gurun. Baru saja, itu hanya ujian kecil, atau hanya ujian untuk memasuki pintu masuk ke daerah gurun. Xiao Yan berdiri di depan, pupilnya menyala dengan api, dan dia berkata kepada orang-orang di belakangnya. Gelombang suara hitam barusan tampaknya menjadi larangan. Aku bisa merasakan bahwa daerah gurun ini seharusnya tidak mengizinkan pembangkit tenaga listrik di atas Seven Star Dow Emperor untuk masuk, kata seruling hijau, jelas gelombang suara hitam baru saja membawa mereka bertiga. Bukan kejutan kecil, perasaan gelombang suara hitam itu seperti menyelidiki kekuatan mereka. Begitu mereka melampaui level Seven Star Dow Emperor, mereka akan segera difoto. Ya, hanya saja aku agak istimewa. Xiao Yi juga memperhatikan tatapan ragu-ragu dari seruling hijau, dan segera berbicara. Xiao Yi adalah peri api, meskipun kekuatan matanya telah mencapai tingkat Kaisar Petarung Bintang 8, yang melebihi batas larangan ini, tetapi karena dia adalah peri api, ditambah kekuatan api di tubuh Xiao Yan, dia tidak didorong keluar. Untuk alasan ini, Xiao Yi tidak bisa menjelaskannya sendiri. Xiao Yan gelombang hati-hati, sepertinya ada pembangkit tenaga listrik dari ras jahat asing, dan kurasa kamu tidak bisa mengatasinya sekarang. Rombongan berjalan perlahan, orang kuat dari klan jahat asing. Xiao Yan juga terkejut, karena saat dia melewati jalan yang diblokir oleh patung batu raksasa, Xiao Yan samar-samar menemukan bahwa tampaknya ada sedikit perubahan pada Fen Jue di tubuhnya, dan bahkan senjata dunia hantu di tangannya memancarkan perasaan yang sangat rakus. Tetua Long, seberapa kuat pembangkit tenaga dari klan jahat ekstrateritorial yang kamu katakan? Kata Xiao Yan tanpa henti. Ini sangat kuat, setidaknya bisa setara denganku yang sekarang, atau bahkan lebih kuat dariku. Long Yi berkata perlahan,
Suaranya penuh kesungguhan. Bagaimana mungkin? Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Jika ras jahat ekstrateritorial ini lebih kuat dari Long Lao, tidak peduli seberapa menggoda harta yang dimiliki daerah gurun ini, mereka hanya bisa menyerah. Tapi jangan khawatir, kekuatan alien terlalu jahat, dan api aneh di tubuhmu bisa menekannya, dan bahkan jimat pemakan jiwa di tanganmu bisa sedikit menekan alien. Juga, api suci biru-biru di tubuhmu Ying-Ying. Meskipun aku tidak tahu persis mana yang ada di daftar api suci, tidak ada keraguan bahwa api suci memiliki penindasan yang paling jelas terhadap ras jahat asing. Long Yi melihat Xiao Yan berpikir. Dia segera berbicara. Jika itu masalahnya, bahkan jika daerah gurun ini adalah sarang harimau lontan, aku, Xiao Yan, harus melakukan perampokan, kata Xiao Yan tanpa rasa takut.